19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Makanya Tuhan tidak mau jadi manusia, biar tidak sama dengan binatang. Nah, Kristen kenapa mengatakan dirinya binatang? Ya karena memang mereka melibatkan dirinya domba. Yesus diutus untuk kepada domba-domba kan gitu. Jadi mereka menyamakan supaya diakui umatnya Yesus, mungkin gitu. Ya. Supaya nyambung mungkin gitu. Enggak sepakat enggak kalau pada hewan itu ada akal? Ya enggak lah. Karena kan untuk mengetahui tanda kebesaran Allah, Kalau Alba bagi orang yang berakal, ternyata ya, juga pada hewan itu diletakkan akal, diletakkan kecerdasan, IQ. Itu Bang. Ya terus apa? Pertanyaannya apa? Mau nanya apa? Berarti tidak tepat yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah akal, karena akal, kecerdasan, IQ juga Bedanya diletakkan kalau di di dalam hewan. ilmu apa? Kayak apa? Mantek lah ya. Maksudnya gini itu. Al-insanu hayawanun natik. Apa bedanya manusia dengan binatang? Ya, kalau kita itu diberi pikiran oleh Tuhan, lebih pakai otak apa semuanya, sehingga bisa membedakan mana manusia gitu ya, mana Tuhan gitu. Kalau binatang enggak. Binatang itu sifatnya siapa yang baik dia nurut gitu. Ya, itu bedanya. Kita dengan makanya makhluk paling mulia manusia. Bahkan yang menjaga bumi ini manusia, khalifah fil ardi. Ya. Fil ardi khalifah. Ya, kenapa kok yang menjaga manusia, yang menjaga bumi ini kok oleh Allah manusia, bukan binatang ya, karena binatang tidak punya pikiran gitu. Ya, pokoknya mereka bebas mau gimana gitu. Dan mereka tidak kena hisab gitu. Makanya manusia yang disuruh menjaga di sini, di dunia ini. Itu bedanya manusia dengan binatang. Silakan. Sama Bang. Pikiran juga dimiliki hewan Bang. Kan hewan juga memiliki kemampuan kognitif seperti itu. Ya udah, kalau hewan kamu itu bisa menyamakan dirimu dengan binatang, silahkan. Makanya kamu tidak bisa. Kamu gak bisa membedakan. Jadi tidak mana bisa. Tuhan, karena kamu menyamakan dirinya dengan binatang, akhirnya kamu tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Nah, itulah kesalahannya. Ya karena sampai saat ini memang sama, tidak ada perbedaan yang membedakan. Coba andaikan kamu melibatkan dirimu manusia, tapi pasti tidak akan mentuhankan manusia itu. Ya coba bedakan antara manusia dengan binatang itu apa kira-kira? Karena dari pikiran tadi hewan juga punya, dari akal hewan punya, kecerdasan, empati hewan punya Bang. Berarti sama dengan dirimu gitu. Sama dengan kita semua Bang. Ya makanya kamu mentuhankan manusia. Ya itulah. Kamu mentuhan tidak bisa membedakan kan? Mana Tuhan, mana manusia. Karena kalau kamu melibatkan dirinya sama seperti binatang, ya itu kesalahannya. Iya, coba sebut apa yang membedakan Bang. Nah itu ini bedanya. Kalau manusia, semua kalau manusia pasti ini loh bedanya. Perbedaan yang paling sangat mendasar. Kalau manusia dia tidak akan mentuhankan manusia. Kalau binatang karena pikirannya itu tidak seperti manusia, akhirnya dia siapapun yang baik ke dia, pasti dia baik gitu, nurut gitu. Karena dia binatang. Coba manusia mikir dia. Masa saya mau mentuhankan manusia gitu. Berarti selama ini Abang hanya berprasangka sebagai manusia. Ternyata Abang tidak bisa membedakan. Ya kalau kamu hewan dengan manusia sama dengan binatang. Iya, itu beda. Prasangka Abang ini ternyata sebagai manusia yang sejati ternyata udah bahas bisa Tuhanmu aja membedakan. dulu, bahas Tuhanmu aja dulu. Mau kemana-mana. Ini malah ke binatang. Udah. Ya kan Langsung silakan agama. bertanya. Tuhannya orang Islam, silakan kau bertanya dari Tuhannya orang Islam. Nanti dijawab pakai Bible kau dengan Al-Quran. Malah ke binatang pula kau
Bang Jul, izin Ustadz Tata. Ini Ya. biar Ya, harus ada dapat Silakan, edukasi ya. juga di bawah ya. Karena Ya, tadi saudara silakan. kita ini yang terkasih dan teraniaya dengan karena pikirannya binatang gitu. Di surat Al-Baqarah yang disajikannya bahwa mengklaim bahwa di sana Tuhan menciptakan manusia dengan binatang sama. Itu salah. Surat Al-Baqarah ayat 164. Diam dulu Bang. 164 biar saya bacakan ayatnya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia dihidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan disebarkan bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Berarti tidak ada di situ ayat menyamakan. Berarti dia berbohong. Oke, mari kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana membedah manusia, ciptaan manusia dengan hewan. Mohon maaf saudaraku ya, saudara Forti. Di surat Al-Baqarah, di surat ayat Al-Quran di Al-Balad 90 ayat 8 sampai 10, Atin ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 30, dia menegaskan seperti ini, bahwa manusia dibekali dengan akal, sebuah karunia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, sehingga manusia memiliki kelebihan dan keistimewaan dalam penciptaan. Ya, di surat Atin itu diciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan makhluk. Ya, berarti dari segala makhluk itu diciptakan hanya manusia yang memiliki akal. Dan itu adalah karunia yang dilebihkan oleh Allah dari segala ciptaannya. Jadi Abang Forte ini berbohong, menyimpulkan isi Al-Quran yang bukan dalam isinya seperti pernyataan dia. Nah, ini penipu ini. Bang Tapi Jiman, saya tidak cari tambahin. tahu. Boleh Iya. saya tambahin sedikit. Lanjut, Termasuk malaikat. Malaikat pun manusia lebih tinggi harkatnya daripada malaikat. Benar nggak tuh Ustadz? Iya. Di dalam Islam itu gini, manusia ini kalau dia baik lebih baik daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat kan tidak punya nafsu. Wajar dia taat karena memang tidak punya keinginan apa-apa. Nah, kalau ada manusia dia diberi nafsu tapi kok taat, maka berarti lebih baik. Tapi ingat, kalau manusia ini jelek, ya pasti lebih jelek daripada iblis. Dalam hal apa? Seburuk-buruknya iblis tahu Tuhan itu yang benar, itu Allah. Ya, tapi manusia, ya coba, sampai tidak kenal Tuhannya mereka ini. Maka kalau mereka baik, lebih baik daripada malaikat. Kalau buruk, bisa lebih buruk daripada iblis. Gitu. Iblis saja tidak pernah menyekutukan Tuhan itu tiga, gak ada iblis ngomong kayak gitu. Gitu. Oke, lanjut. Iya, makanya kalau dikatakan tadi cuman manusia yang memiliki akal, untuk pengetahuan sekarang ini hewan juga memiliki akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak nyambung. Makanya akal itu lebih detailnya, akal itu adalah fungsinya untuk bertahan hidup, mencari makan. Akal itu kemampuan untuk pelanggaran. Pak Forti, diam dulu. Pelanggaran Pak Forti. Pelanggaran, diam. Tadi udah bunyi tididit, itu artinya pelanggaran. iya, karena kalian Iya, hanya diam dulu. meletakkan Pelanggaran, Pak akal Forti. pada manusia. Pelanggaran. Ternyata ada Karena kau informasi. menyamakan diri kau sama hewan, kita tidak mau ikut-ikut. Itu Iya, masalahnya. Nah, Ya, itu. izin semua izinnya izin. Ya, daripada kita bahas-bahas yang nggak jelas ini, mending kita izin ya, promosi sedikit. Di follow ya akun Bunda Mila. Sebelum Bunda Mila menyuruh kita di sini, saya bilang memang duluan. Ya, di follow ya teman-teman. Ya, siap. Akun Bunda Mila. Nanggung ini, tinggal sedikit. Tembuskan sampai 20k. Ya. Belum Ya, lah. Bang Teun, selamat pagi Bang kalau Kristen. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam ya Bang? Ya, yang Islam jangan dulu naik ya. Yang Islam jangan dulu naik. Kita khususkan dulu yang Kristen, oke? Dan yang saya mau sampaikan, silakan berdiskusi sesuai ranah. Tidak usah lari kemana-mana. Bang Forti, silakan mau bertanya dari sisi agama. Silakan. Koridor kita jelas, target kita jelas. Ya, nggak usah lari kemana-mana. Silakan bertanya atau menanggapi tema. Oke? Jul, boleh saya menambahin tuh terkait akal sedikit?
Sebentar Bang, sebentar. Saya harus tegas juga di sini. Sudah ada narasumber, sudah banyak Bang. Mohon maaf. Oke, ya siap. Yang Islam jangan dulu naik. Mohon maaf sekali lagi. Ini komal diskusi lintas agama. Ya. Oke, Izin ya, oke, silakan. Izin Ustadz Tata, mau menambahkan Ustadz Tata. Tadi Ustadz Tata menyatakan bahwa manusia itu lebih baik daripada malaikat dari dalam segi penciptaannya. Pernyataan Ustadz Tata itu 40, ya, guru kami di situ adalah bukan hanya sebuah argumentasi seperti Anda, ya. Itu dicatat di Al-Qur'an juga di surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberikan amanah khalifah di bumi yang merupakan bentuk kemuliaan yang tidak diberikan kepada malaikat. Itu khalifah, ya. Saya menambahkan lagi, perbandingan tentang malaikat dengan manusia, malaikat itu tidak diberikan raga, ya. Manusia itu diberikan raga, ya. Jadi manusia itu jelas. Kalau abang mau lebih detail mencari tahu bagaimana manusia itu diciptakan, ada di surat At-Tin. Ya, diciptakan dari segala makhluk yang terbaik dari segala ciptaan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi Ustadz Tata tadi menyampaikan tentang perbandingan malaikat dengan manusia itu berdasar dengan apa literasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya. Sedangkan Anda menyimpulkan bahwa surat Al-Baqarah 164 ada di sana bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan hewan itu sama-sama berakal. Itu tidak terdapat di Al-Quran. Anda menyimpulkan sesuatu hal yang tidak terdapat. Jadi Ya. pertanyaanku seperti ini. Ketika beda Quran lagi. membahas Lanjut, Bang Zulkifli. di Atin itu hanya pada manusia diletakkan akal. Di Al-Baqarah juga menjelaskan untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah itu akal. Ternyata akal ini juga untuk pengetahuan sekarang, akal itu, kecerdasan itu, IQ, empati itu juga ada pada hewan. Nah, jadi bagaimana tanggapan kalian secara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama ini? Karena agama hanya membahas Bang tentang Forti, manusia sudah yang dijelaskan berakal. Bang Forti. Silakan ke konsep ketuhanan. Sudah dijelaskan. Silakan ke konsep ketuhanan. Tidak usah membandingkan hewan dengan manusia. Ke konsep ketuhanan. Silakan mau bertanya atau menanggapi tema Bang Forti. Silakan. Konsep ketuhanan. Ya berarti tadi udah selesai ya. Ternyata manusia dengan hewan itu sama. Ya, suka-suka kau. Silakan ke konsep ketuhanan. Silakan. Gini, Bang Jul, biar saya yang jelasin. Itu kan Anda berasumsi begitu nggak apa-apa, tapi kita orang Islam kita udah tahu yang membedakan manusia dan binatang atau hewan itu adalah akalnya. Udah selesai. Di Al-Qur'an sudah menjawab. Kalau Anda berasumsi bahwa Anda sama dengan hewan, nggak apa-apa juga. Nggak ada larangan kok. Bukan asumsiku, makanya banyak jurnal, Nggak banyak ada asumsi siapa. peneliti-peneliti Tunggu dulu. tentang Asumsi siapa? Anda tidak bisa mengatasnamakan orang Islam karena orang Islam Iya. sudah ada jawaban. Udah selesai, tutup sampai situ. Terserah mau Anda mengatasnamakan Kristen, silakan mengataskan nama diri sendiri, nggak apa-apa. penelitian, ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan menjelaskan. juga sudah jelas itu bahwa akal manusia itu tidak bisa disamakan dengan hewan. Selesai. Karena apa? Saintis-saintis sekarang menemukan apa yang sudah mereka riset, rata-rata mereka melihat kembali ke Al-Quran. Karena di Al-Quran itu jawabannya. Baru Ya, Ibu mereka bisa kira-kira berpendapat mengacu ke saintis. binatang itu ada akalnya kira-kira enggak? Kira-kira. Hewan tidak ada akal, sudah selesai. Oh, Tidak coba ada akalnya. ibu Iya. mulai belajar googling dulu akal pada Google, hewan gitu terserah aja. googling. Saya nggak percaya googling. Iya. Saya percaya itu Al-Quran itulah benar. Selesai. Nggak perlu ngebantah di Sudah, sini. berarti gini, kalau dikatakan hanya percaya, keyakinan itu tidak Nggak membutuhkan soal pembuktian. keyakinan. Karena Al-Quran itu Iya, uji. makanya aku bilang Bisa itu tidak diuji. Saya nggak percaya sains karena sains itu 10 tahun lagi bisa berubah lagi. Yang namanya sains itu selalu berubah, menyesuaikan keadaan zaman. Al-Quran itu fix.
Jawaban A pasti A. Sampai kapanpun Anda bawa 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada perubahan. Iya, Itu berarti Al-Quran. Ibu lebih memilih yang kembali ke belakang atau yang maju ke depan? Siapa Dari bilang? narasinya Siapa bilang berarti memilih Ibu, ke belakang? Maksudnya gimana? Milih ke belakang itu gimana? ya, Coba Ibu jelasin. bilang tadi bergerak, ilmu pengetahuan itu bergerak maju ke depan, progresif. Ya. Ini kan Ya. artinya ada pergerakan yang secara Ya, maju. terus? Ya. Ibu bilang Pergerakannya dari mana asalnya? Quran itu Pergerakannya sudah dari mana fix, asalnya? yang artinya kita kembali ke masa lalu. Maksudnya kemana? Makanya ini Kembali dua masa aspek. lalu. Dengar saya Dua satu aspek, hal. ada yang Dengar saya mundur satu ke hal. belakang, Dengar saya satu ada hal. yang maju ke Ya, depan. Apa yang ada sekarang ini itu sudah ada semua di dalam Al-Quran. Maksudnya gimana itu? Makanya izin tadi- Mana bunda, duluan? Jadi mana izin duluan? bunda, izin bunda. Bentar Bun. Jadi bentar Bang Zul. Jadi Al-Quran dulu atau sains dulu? Kalau mundur itu berarti sains duluan ditemukan baru Al-Quran. Sekarang Iya, ini orang sains yang duluan, sains karena kan itu sains mengacu itu daripada bergerak. Al-Quran. Jadi Anda salah ngomongnya seperti itu. Yang benar ngomongnya bahwa Islam ini udah duluan. Orang membaca literatur untuk menemukan sesuatu itu melihat di Al-Quran. Makanya banyak saintis-saintis kita, orang-orang dunia yang pinter-pinter itu masuk Islam. Kenapa? Karena dia menemukan di situ, mengacu di situ, ada di situ udah semua masalah di dunia ini, mau sains mau yang akan datang sudah ada semua. 70% sudah di-approve sama sains. Nah, ilmu pengetahuannya kan berkembang terus, makin bertambah. Karena apa? Keterbatasan manusia otaknya. Di Al-Quran sudah ada. Orang tinggal buka, oh ya ini ada. Tahu-tahu ditemukan. Itu. Jadi bukan mundur ke belakang, justru maju ke depan. Orang yang belajar inilah yang mengacu ke Al-Quran. Karena Al-Quran lebih dulu ada. Oke, selesai ya urusan beginian ya. Kalau Anda masih mau terus diskusi, silakan sama Bang Zul sama yang lain. Kalau enggak, selesai. Tanya lain, Makanya Forti. sebelum Tanya lain. adanya Quran, Forti. sebelum Ya adanya udah Quran, 40 itu disebut, udah 40. Lanjut ke konsep proto-sains, ketuhanan aja, sains 40. awal. 40, kalau masih kau bahas ini saya turunkan kau. Ya memang itu tujuannya Bang Jol. Oke? Gitu. Nah, kalau mau turun silakan turun. Tapi kalau tidak mau berdiskusi, kalau Anda ulang-ulang terus, Anda saya turunkan. Anda saya mute ini. Oke? Saya kasih Anda ruang, silakan bertanya. Mau bertanya tentang Islam silakan, atau mau menanggapi tema. Urusan Anda mau samakan binatang dengan Anda itu silakan, terserah Anda, oke? Itu sudah selesai. Silakan Anda bertanya. Dibuka mute-nya. Ke arah mana lah kita ini? Ke arah filsafat kah? Ke arah Udah, sejarah? konsep ketuhanan. Silakan bertanya. Konsep ketuhanan. Kalau Anda Kristen pakai urusan itu, atau Anda bertanya soal Islam, ada Ustadz di sini, boleh juga, nggak apa-apa. Islam itu kan mengenal konsep Tuhan itu tunggal, berdiri sendiri, tidak ada yang lain. Itu bagaimana kalian mengartikannya dan mengenalkan sama aku? Coba jelaskan. Ustaz Tata. Oke, masuk Ustaz Tata. Kan enak begitu, Anda kekeh Ya, urusan silakan Ustaz Tata. Iya, kalau Tuhan yang benar itu harus ajaran yang dibawa oleh Samawi. Samawi itu Tuhan memperkenalkan melalui utusannya. Jadi kalau ada Tuhan yang tidak dikenalkan oleh para nabi, itu pasti salah. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi semua para nabi yang diutus itu tujuannya supaya manusia kenal Tuhan. Contohnya, yang terkenal sebelum Islam datang kan nabi-nabi Israel. Makanya Israel ini disebut umat pilihan karena kenal Tuhan sebelum mereka ditinggalkan. Nah, di luar Israel bahkan dikatakan, ibaratkan itu apa ya, kenapa tidak dianggap gitu ya, karena mereka tidak kenal Tuhan. Akhirnya mereka menyembah patung, menyembah pohon, menyembah gunung gitu. Nah, karena mereka tidak kenal Tuhan. Kalau Israel kenal Tuhan melalui dari Abraham, putranya Isa, Yakub, sampai ke Yesus itu. Mereka memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29. Lalu karena Israel ini
suka membunuh para nabi, akhirnya kerajaan akan pindah gitu. Karena mereka suka membunuh para nabi. Akhirnya Allah mengutus lagi. Tapi bukan untuk Israel saja, untuk seluruh dunia. Ya dari keturunan Abraham juga, yaitu dari keturunan Ismail. Maka dia memperkenalkan Tuhannya sama. Ya, makanya kalau dalam Al-Quran, am kuntum syuhada id hadara yaqub al mauti qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida. Jadi para nabi ini ya sama, saling menguatkan bahwa Tuhannya mereka sama dan bersaudara. Nah inilah kalau ingin tahu Tuhan yang benar melalui mereka ini. Cuma bedanya kalau nabi-nabi Israel hanya untuk kaumnya saja, yaitu Israel saja. Misalnya Musa hanya untuk Israel. Keluaran 3 ayat 10, Ulangan 33 ayat 4. Yesus juga hanya untuk Israel. Matius 15:24. Baru setelah Israel ditinggalkan, Allah mengutus untuk seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alam, seluruh alam. Nah, maka setelah Nabi Muhammad diutus menjadi umat pilihan itu bukan lagi Israel sudah. Karena Tuhan murka kepada Israel, suka membunuh para nabi. 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, kan gitu. Kenapa? Karena memang mereka ditinggalkan. Yehezkiel 21:25. Kenapa ditinggalkan? Karena memang tongkat kerajaan akan pindah. Ya. Mana datanya? Kejadian 49 ayat 10. Kenapa ditinggalkan? Karena mereka sombong. Orang sombong akan berakhir. Yesaya 29 ayat 20. Makanya kerajaan Allah akan diambil dari mereka. Matius 21:43. Sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad. Akhirnya manusia di seluruh dunia kenal Tuhan yang mau. Kalau tidak kenal, ya pasti mereka mentuhankan pohon beringin, mentuhankan manusia, mentuhankan patung. Berarti mereka belum kenal. Gitu. Jadi intinya kebenaran itu harus melalui Tuhan. Pakai siapa? Pakai melalui utusannya. Begitu. Silakan. Ya, kalau abang bilang itu sama, sesembahan Israel dengan sesembahan Islam, inilah kita sama-sama tahu bedanya itu. Islam menganggap Allah itu adalah nama sesembahan. Nabi-nabi Israel tidak pernah, Musa, Abraham, Isa, tidak pernah menganggap Allah SWT itu adalah proper name, nama. Tidak ada catatan mereka mengatakan Allah itu adalah nama. Lalu kalau mau dikatakan sama, apanya yang sama kira-kira? Oke, jadi nabi-nabi Israel itu tidak pernah memperkenalkan nama. Ya, kenapa Allah cuma memperkenalkan nama untuk Islam melalui Abraham itu? Karena Israel itu memang untuk kaumnya saja. Nah, kalau ingin tahu nama, ya nanti setelah Islam diutus baru. Ya, kalau Israel memang mereka memakai sebutan ya. Nah, karena memang hanya untuk Israel, nabi-nabi Israel itu. Nah, di dalam Bible dijelaskan perjanjian Allah kepada Abraham supaya Allah ini dikenalkan kepada seluruh dunia. Nah, buktinya di dunia ini umat Islam kalau ditanya Tuhannya Allah, karena nama itu. Tanda-tandanya nama gini seperti Jimen, KTP-nya Jimen misalnya. Jimen ini pergi ke seluruh dunia tidak akan berubah nama itu. Jimen, siapa namamu? Kata orang Inggris, Jimen. Pergi ke Perancis, Jimen. Pergi ke Cina, Jimen. Loh kok tidak berubah? Loh memang nama kok. Tidak mungkin Jimin, Jimun, nggak mungkin. Tidak mungkin berubah. Nah, tanda-tandanya sebutan itu pasti berubah-ubah setiap negara. Gitu loh. Makanya Tuhannya Israel itu siapa? Kan nggak jelas kalau ke seluruh Indonesia siapa. Masa mau manggil apa? Dan mereka juga tidak menyebarkan ke seluruh dunia karena mereka sadar. Orang Israel itu sadar kalau memang kitab Taurat untuk mereka, makanya mereka tidak pergi ke seluruh dunia. Loh, kalau Kristen pergi ke seluruh dunia, nama Tuhannya nggak jelas. Akhirnya pergi ke Batak, Debata. Pergi ke Bali, Sangyang Widi. Atau pergi ke Indonesia, pakai Tuhannya orang diambil, Allah. Karena mereka nggak jelas gitu loh. Siapa namanya Tuhan itu? Mereka nggak tahu.
Akhirnya setiap negara beda-beda Kristen ini. Siapa Tuhannya? Beda-beda. Bahkan lain suku aja beda sudah. Menandakan bahwasannya Kristen ini tidak kenal Tuhan. Nah kalau Islam kenal siapa? Allah. Coba di seluruh dunia ditanya, siapa Tuhannya? Allah. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kira-kira tadi kan Musa tidak memperkenalkan nama, Abraham tidak mengenali nama, Ishak, Yakub tidak mengenali nama. Lalu nama itu yang disebut Allah itu ada tidak memperkenalkan dirinya kepada Nah, jadi Islam gini. dan Muhammad? Oke, jadi gini, nama Allah ini dikenalkan oleh Abraham ketika mendirikan Ka'bah, membangun. Mana datanya? Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah. Mana buktinya dia yang membangun Ka'bah? Ali Imran ayat 97. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di sana ada tempat pijakannya ketika membangun Ka'bah. Lalu dia meletakkan keturunannya selamanya di sana. Mana datanya? Ibrahim 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, aku meletakkan Ismail selamanya di sini. Akhirnya Ismail kenal Tuhan itu Allah. Diteruskan Bani Huza'ah. Bani Jurhum lalu Bani Huza'ah. Lalu ketika Nabi Muhammad menjadi utusan, apa wahyu yang turun? Summa auhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa. Yaitu meneruskan ajaran tauhid nenek moyangnya, yaitu Abraham. Makanya dalam Islam semua para nabi itu mentuhankan Allah. Mana datanya? Al-Baqarah 1336. Ya, atau Al-Baqarah 132 atau Al-Baqarah 133 bahwa semua para nabi itu mentuhankan Allah. Cuma ketika nabi diutus untuk kaumnya, dia memperkenalkan nama sebutan bukan nama. Kenapa kau sebutannya? Karena memang mereka hanya untuk Israel, gitu. Iya, kepada Islam ada nggak Allah itu inilah namaku, Nah, turun Islam temurun dan itu. Muhammad. Nah tadi itu ayatnya turun temurun mulai dari Abraham ke Ismail. Abraham, tapi tadi premisnya Abraham, Musa, Ishak, Yakub tidak diperkenalkan nama. Makanya Nah, iya. hanya nama itu Abraham yang diperkenalkan kepada diperkenalkan. Islam. Iya, Abraham yang perkenalkan, diteruskan Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah ke Nabi Muhammad. Kalau Musa kan keturunannya Abraham, dia memperkenalkan Tuhan tidak langsung nama, tapi sebutan. Iya, Karena pada sakral. Muhammadnya ada nggak kira-kira inilah namaku Allah? Nah itu, Ada summa nggak kepada auhayna Muhammad? ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa itu. Kepada Muhammad. Ada Iya nggak loh. kira-kira? Nabi Muhammad itu sebelum diutus, orang Arab tahu Tuhan itu Allah dari Abraham itu dulunya. Kepada Muhammad bukan kepada Abraham, ada tidak gitu maksudnya. Loh, kan Nabi Muhammad meneruskan ajaran Nabi Abraham, Ibrahim. Ya jawab aja tidak ada. Loh, Nama itu Abraham diperkenalkan Al-Baqarah kepada 127. Abraham. Makanya pahami Al-Baqarah pertanyaanku, 127. ada nggak nama itu inilah namaku Allah kepada Muhammad? Ada tidak Loh, memperkenalkan nama Nabi itu? Muhammad itu meneruskan ajarannya Abraham. Abraham kan ketika membangun Ka'bah menyebut nama Tuhan itu Allah. Ya berarti kita anggap Abraham Nah, lah yang Tuhan diperkenalkan siapa? Oke, nama sekarang. itu. Nah, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Ya, Ayo. berarti Abraham lah yang diperkenalkan nama itu, lalu Muhammad hanya meneruskan karena Muhammad Gimana tidak sih? Coba, pernah coba, sekarang gini, coba. Orang Israel tahu Tuhan dari siapa? Dari Musa. Loh, apa bedanya dengan umat Islam tahu dari Abraham? Apa bedanya? Gimana sih kamu? Kan udah gue bilang, Allah ini diperkenalkan oleh utusannya, bukan Allah sendiri. Woi, kenalan yuk. Bukan gitu. Kalau Israel, ya melalui nabi-nabi Israel memperkenalkan Tuhan itu. Nah, begitu juga umat Islam. Abraham kan sama saja. Israel dari nabi-nabi Israel, mereka menyebut sebutan bukan nama. Sama seperti Islam melalui Abraham awalnya. Apa bedanya? Kan sudah aku bilang dari Hanya awal. aku bilang. Dari awal sudah aku bilang semua para nabi itu memperkenalkan Tuhan. Itu loh. Ya Tuhan yang sama. Jadi pertanyaanku pahami dulu, ada nggak nama itu diperkenalkan kepada Muhammad? Ternyata jawaban Bapak itu nama diperkenalkan kepada Udah dibilang Abraham. Nabi Muhammad itu tahu Tuhan itu turun temurun yaitu dari Ibrahim. Ya, Udah dibilang. berarti Ya, nama itu tidak Oke. pernah Nah diperkenalkan sekarang kepada gini.
Oke, sekarang gini aja, kamu ini muter-muter dari tadi. Tuhannya Kristen siapa? Ayo, bagaimana caranya kamu tahu Tuhan itu? Coba. Kok muter-muter, makanya aku tanya, nama itu di Islam ternyata Ini loh, tadi sudah aku bilang, Nabi Muhammad ini sebelum diutus, dia tahu Tuhan itu turun-temurun Allah. Abraham, Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza. Aku gak nyambung dari tadi. Oh, dari awal sudah aku jelaskan. Makanya kata Allah, summa awhayna ilaika ani tabi millata Ibrahim hanifah. Lanjutkan Muhammad tentang millah Ibrahim yang tauhid itu, yaitu Allah. Kan gitu. Sudah, silakan. Apa lagi? Oke. kesimpulannya kan Allah itu tidak pernah kesimpulannya jangan menyimpulkan dari hasil yang penjelasan Pak Ustadz ini, Muhammad tidak pernah diperkenalkan, hanya meneruskan. Yang diperkenalkan nama itu kepada Abraham. Tetapi Abraham ini gini aja biar kamu tidak bingung. Coba. Sekarang gini aja, coba. Orang Israel tahu Tuhan itu dari siapa? Oke, misalnya dari Musa. Ya sama saja kan, umat Islam dari Abraham juga. Apa bedanya? Nah terus. Kan udah aku bilang, Allah itu dikenal sama memperkenalkan. Nabi-nabi utusannya yang memperkenalkan. Nah, kalau kamu gini, oh, Islam tahu dari siapa? Ya dari Abraham. Nah, kalau Israel dari siapa? Ya dari Musa. Kan dua-duanya nabi. Musa ya nabi, Abraham ya nabi, utusannya Tuhan. Ini kan sama aja kan? Iya, lagian gini, Bang Forti. Paham nggak pertanyaanku? Iya, Forti diam dulu, makanya diam. Ustadz Tata tadi menyampaikan asal-usul perkenalan nama pertama kali terdapat ketika di masa Abraham. Oke, Anda mungkin meminta pada masanya Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Itu jelas sudah disampaikan Ustadz Tata. Lebih detailnya itu di surat Taha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Ya innani anallahu. Ya la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salati li zikri. Makanya pahami pertanyaanku tadi, Bang. Iya, sudah saya jawab, telur busuk. Allah memperkenalkan namanya kepada Muhammad dan Islam. Ini baca, dengar di Taha 9, di Taha 9 itu berbicara tentang kisah Musa, Bang. Ayat 14. Taha 9 sampai 14 itu bercerita kisah Ini Musa. nggak mau ditanya ya, nggak mau ditanya ya. Izin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ferry. Iya, bentar. Bang Sul, saya di bawah aja, Bang Sul, kasih kursi buat Oten. Karena ini nggak ada edukasi ini. Aku izin di bawah aja, Bang Sul. Makanya paham ya, teman-teman jangan lupa ya. Bentar, Luki, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar Luki Aku juga turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi biarpun wabarakatuh. ganti akun juga, kau tetap ketahuan ya. Bentar. Kalau kau masih ngeyel, kau akan ditanya nanti. Tapi kalau masih tetap ngeyel, kau usah turunkan. Nggak usah kau ganti-ganti nama. Suaramu itu suaramu itu dikenal ya. Yang dibawa kisah Musa, Bang. Pertanyaanku kepada Muhammad. Taha 9:14 itu kan kisah Musa yang diperkenalkan. Yang pertanyaanku, nama Allah kepada Muhammad, ada nggak perkenalan nama itu? Tadi udah dijelaskan Ustadz Tata, diperkenalkan itu terus menerus. Allahnya Muhammad itu, Allahnya juga Abraham, Tuhannya juga Musa, Tuhannya Abraham. Diam dulu. Yang kau bawa tadi bukan terus menerus. Taha 14 itu kan kepada Musa. Oke, mana buktinya bahwa kepada Musa? Saya uji. Mana Taha buktinya? 9 coba baca, dari Taha 9 itu Baca kisah dulu. Musa. Kisah siapa kira-kira itu? Enggak, Yang mana diceritakan. datanya? Baca. Jangan asal ngomong, baca. Saya pengen kau nguji, sosok nguji padahal kau tidak ngerti. Mana coba. Woi, mana datanya? Bahwa itu diturunkan kepada Musa. Sebutin. Nggak paham juga, disampaikan tadi turun menurun. Tuhannya Abraham, Musa, dan Nabi Muhammad itu Tuhan yang sama. Sekarang kalau kita mikir gini ya, Tuhan yang benar itu kan Tuhan yang dikenalkan para nabi. Oke, sekarang Israel tahu Tuhan itu siapa dari siapa. Misal jawab dari Musa. Apa bedanya dengan umat Islam?
Kan turun temurun dari Abraham, nabi juga dia. Sampai ke Nabi Muhammad juga memperkuat. Nah kamu ini lucu. Kalau menurut kami salah, nah terus saya nanya coba, orang Israel tahu Tuhan dari siapa? Nah, terus ngomong, oh dari Musa misalnya. Nah terus Musa, siapa Musa itu? Nabi. Loh, apa bedanya dengan kami? Mulai dari Abraham ke Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah sampai ke Rasulullah. Kan awalnya dari Nabi juga. Hanya Musa tadi diperkenalkan nama Allah, lalu dibawa tahap 14 dari tahap 9 itu. Iya, ada masalah. Setelah sampai kepadamu Nabi Muhammad. Enggak, sekarang masalahnya gimana? Nah sekarang coba kamu kan tadi Kan kisah Musa Iya, ada masalah, saya tahu itu. Sekarang gini, tadi kan udah jelas Nabi Israel, orang-orang Israel, umat Islam tahu Tuhannya, yaitu Tuhan yang dikenalkan nabi-nabi yang diutus untuk mereka. Nah sekarang Kristen, coba tahu Tuhan itu dari mana dan siapa? Coba bisa kamu jawab? Coba. belum terjawab perkenalan Allah kepada Muhammad. Takut dia, karena Kristen tidak kenal Tuhan, gitu loh. Iya, di tahap tadi tuh kisah Musa yang Ya diperkenalkan saya tahu, Allah. saya tahu itu, saya tahu. Nah terus, nah sekarang kamu ada nggak sekarang coba, kamu kenal Tuhan itu siapa dari siapa? Silakan. Belum kelar ini. Apanya Allah belum itu ada tidak memperkenalkan inilah namaku kepada Muhammad dan Islam. Itu pertanyaanku, jangan bawa Gini loh ya. Apa bedanya? Udah dibawa dibilang. kisah Abraham. Nah, para nabi saling mewasiatkan. Ini coba baca Al-Baqarah 132. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallah. Coba, innallah, sesungguhnya Allah. Innallah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ya, karena munculnya Israel kan dari Yakub. Wahai anak-anakku, kata Yakub, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya apa? Berserah diri kepada Allah. Nah itu. Iya Bang Ustadz, kan kuikuti Abraham Nah diperkenalkan. sekarang udah jelas, sekarang giliran Kristen Itu. Nah sekarang biar enak. Saya penasaran. Yakub Kristen ini bahkan kenal Tuhan siapa dari siapa? Silakan. selesaikan dulu ini. Udah selesai, udah apanya? Mau muter-muter, kamu mau melarikan Biar diri? edukasi yang di Gak usah, udah percuma kamu bawah ini. dari awal itu sudah jelas saya menjelaskan. Namanya ngeyel, kalau ngeyel kan udah aku bilang. Kristen mau nanya apapun saya jawab pakai Quran dan Bible. Tapi kalau ngeyel terpaksa saya kembalikan ke dirinya pertanyaan itu. Nggak ngeyel, jawaban kalian belum Sekarang kamu mau bertanya lagi. sasaran Bang Ustadz. Loh kan sudah aku jawab pakai data semuanya. Nah mereka ini takut. Lebih takut baik banget ke di Bible. bawah aja ya. Colok pantat. Alhamdulillah dari tadi kayak Dia itu tadi itu si Lucky itu. iya Lucky betul. up itu. Kan dia nggak punya agama, Bang Jul. Dia itu ada agama cuma nggak apa pede kasihan. Ya wajar lah ya kan. Mbak Nini monitor Mbak Nini. Mbak Nini sudah dikasih kesempatan, silakan bertanya. Ya kan? Tapi saya tidak heran sih Bang, karena dirinya aja menyamakan dirinya dengan binatang gitu. Saya tidak heran gitu. Nah jadi ya betul itu. Saya tidak heran. Justru kalau ada, Pelan-pelan Pak Sofir. iya, karena kenapa? Kalau dia menyamakan dirinya seperti binatang, saya bisa mengatakan sehina-hinanya binatang tidak akan menyembah binatang. Masalahnya ada binatang, ada manusia menyembah manusia, berarti dia lebih hina daripada binatang. Itu kesimpulannya. Ya. Iya betul itu. Pelan-pelan Pak Sofir, pelan-pelan. Iya. Maksud saya gini, Bang Jul, guru-guru Anda semuanya sini. Ustadz Tata ini kajiannya itu akademis, Al-Quran dan Bible.
berhadapan kepada manusia yang sama dengan binatang gitu. Hati saya tidak tergerak gitu. Gitu. Emosi tadi. Iya. Gitu. Saya Bang, pahami, jaga Bang. akunmu, Bang. Memang sudah emosi tadi. Jaga akunmu, Bang Jimin, jaga akunmu. Itu Oh paling ya, sensitif. ditombak pula, tinggal satu lagi. Jangan diulang-ulang kata Makanya itu, tadi saya Bang. pelan-pelan kita ya. Iya, iya. Ya, Mbak Nini, monitor Mbak Nini Kania. Ya, nggak ada suara ya, Mbak Nini ya. Jadi saya turunkan dulu ya. Ya, kita naikkan pasien yang berikutnya ya. Ya, silakan, Bang Daniel. Bang Daniel. Iya, halo, selamat pagi. Ya, pagi Bang Daniel. Abang Kristen ya, Bang ya? Iya, saya Kristen. Iya, Bang. Gini, Bang, di sini kan saya ada tema Tuhan Kristen 3. Ini kan sebuah pertanyaan. Bisa menanggapi tema, bisa juga Abang bertanya. Tapi mohon ketika bertanya atau menanggapi, tolong disertakan juga data ya, Abang ya. Kalau bertanya, saya harus menyiapkan data gitu. Betul, kalau misalnya Abang mau bertanya, contohnya kayak di Al-Quran itu di ayat berapa, nanti Ustadz Tata yang jelaskan ya. Boleh ya? Oh, oke. Oke, Enggak, tadi silakan, sedikit Bang. saya dengar pembicaraan di awal tadi kan. Iya. Dari Nabi Ibrahim ke Musa ke sampai ke Yesus sampai ke Muhammad kan. Iya. Artinya ya memang itu cukup panjang ya, kalau kita mulai dari Ibrahim sangat panjang, artinya sampai ke Musa ke Daud ke Isa ke, ya saya pikir dari Isa ke Muhammad saya sudah cukup panjang waktunya, ada sekitar 500 tahun. Jadi kalau boleh saya tanya, leluhur Muhammad pada masa Isa itu siapa kira-kira? Oke, baik. Silakan Ustadz Tata masuk. Ya, jadi orang Arab itu tauhid awalnya. Nah, ini dulu. Di mute dulu, Bang. Abang Jadi di-mute dulu, ya. ada orang Arab ini tahu Tuhan itu Allah mulai dari Abraham perkenalkan kepada putranya di dalam Al-Baqarah 127. Ya. Lalu setelah Ismail di sana ada Bani Jurhum, kaum itu menjadi satu kaum suku. Lalu nanti terlahir Bani Huza'ah. Nah, di Bani Huza'ah inilah sebelum Nabi Muhammad diutus rusak ajaran Arab itu. Karena saat itu pemimpinnya Amr bin Luhai, dia pergi ke daerah Sam sana. Lalu dia melihat orang menyembah berhala. Akhirnya Amr bin Luhai ini sebagai ketua suku Quraisy nanya, kenapa kalian ini menyembah patung? Oh iya, kami ini Tuhan kami menyembah, meminta apapun ya kepada patung ini. Heran Amr bin Luhai. Nah, karena orang Arab ini dari dulu ya disegani oleh orang-orang di luar Arab itu, sampai ke Palestina itu disegani mereka. Akhirnya oleh orang-orang sana diberi hadiah patung, dibawa ke Arab. Akhirnya orang Arab nanya, wahai ketua, apa itu? Tahulah orang-orang di sana lo menyembah ini, patung ini. Loh, kenapa disembah? Apa gunanya, manfaatnya? Kata mereka mempunyai keyakinan kalau minta apa-apa ke Tuhan lewat ini. Akhirnya orang Arab ada yang tertarik membuat patung mereka. Nah, disitulah rusaknya orang Arab itu. Makanya orang Arab ini terbagi dua. Ada yang minta kepada patung ini, minta kepada Allah, tapi melalui patung gitu loh. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, ketika orang Arab ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar wa sakhkhara syamsa wal qamar. Mereka jawab Allah. Ketika ditanya, hai orang Quraisy penyembah patung, berhala, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Karena mereka tahu dari Abraham, Ismail, Bani Jurhum tahu bahwa Allah itu Tuhan. Lalu ditanya, terus kenapa kalian meminta ke patung, menyembah patung? Oh iya, liyuqarribuna ilallahi julfa. Kami menyembah patung ini sama saja menyembah Allah, anaknya Allah ini. Karena mereka ini pinginnya, masa saya menyembah sosok yang tidak kelihatan? Ya udahlah,
saya menyembah Allah pakai pelantara ini. Ya sama dengan Kristen itu. Kristen tahu Tuhan itu Allah. Karena Yesus memperkenalkan Tuhan Allah itu. Yang Esa, Markus 12:29, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17:3. Tapi tenoten, kenapa kamu mentuhankan, menyembah Yesus, mentuhankan? Oh, sama saja. Mentuhankan Yesus sama dengan mentuhankan Allah. Nah, ini rusak. Sama dengan orang Arab, rusaknya di situ, pakai pelantara. Padahal Nabi Muhammad, Yesus, sembahlah Allah, mintalah kepada Allah. Wong Yesus sendiri minta kepada Allah, berdoa. Lukas 6 ayat 12, semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Bahkan di dalam Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah siapa? Allah. Tapi kenapa Kristen dengan menyembah Yesus? Oh, menurut mereka sama saja, sama dengan orang Quraisy. Menyembah patung sama dengan menyembah Allah. Ah, dua-duanya ini pagan, ajaran kayak gitu itu. Gitu Pak ceritanya ya. Silakan. Oke, cukup panjang juga, tapi apa ya, pertanyaan saya tadi, saya cuma mengukur tentang masa sejarahnya. Muhammad lahir sekitar 500 tahun setelah Isa. Yang saya tanyakan, siapakah leluhur Muhammad di zamannya Isa? Dia ada di mana? Bagaimana kepercayaannya? Mungkin kita bisa telusuri. 500 tahun. Saya nggak bilangkan di Nabi Ibrahim, Musa. Saya nggak bilang di masanya Yesus aja dulu. Di masanya Isa Al-Masih. Siapakah leluhurnya Muhammad di situ? Atas nama siapa? Kalau ada nangis, dia di situ. Jadi langsung sisilah bahwa Nabi Muhammad ini, dan orang Yahudi tahu bahwasanya memang di masanya nabi-nabi Israel diutus, ya leluhurnya Nabi Muhammad ya belum ada utusan di sana, tapi nasabnya yang nyambung. Ya, di sana Maksud saya begini, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Hasim Adimanab, Qusay bin Kilab, Muraka, Ablu, Aigoli, Fihir, Malikin, Ana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nijar, Ma'ad, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tira, Ya'rub, Yasjud, Nabi, Ismail bin Ibrahim. Inilah silsilahnya. Bahkan nanti sampai Nabi Adam bin Tarikh bin Nahur, Syaruk, Ra'uf, Alik, Aibar, Saleh, Ifasar, Samnu, Mutasala, Idris, Iyad, Mahlil, Kainan, Yanisid, sampai Nabi Adam itu. Sebutkan satu nama Pak Ustadz yang sejaman dengan Nabi Isa-nya siapa? Ya, sejaman, apa? leluhurnya. Maksud saya begini, kita kan mengambil sejarahnya. Kalau misalnya Isa itu sejarahnya tertuliskan, nah sejarah leluhurnya Nabi Muhammad di mana, bagaimana, dan apa, bagaimana. Nah, artinya begini, kalau di masa-masanya Musa sampai ke Daud, semua segala sesuatu adalah dari keturunannya Isa. Intinya Nah, gini, sementara yang Muhammad itu dari keturunannya Ismail. Gini bang. Intinya di masa-masa Nabi Israel itu diutus, Arab tidak ada yang diutus. Nanti setelah Israel ditinggalkan, kan banyak datanya kan, Israel akan ditinggalkan, baru Allah akan meninggikan negeri lain, kan gitu. Ya, baru ini muncul dari keturunan Abraham ini. Setelah Israel ditinggalkan, direndahkan, Arab yang ditinggikan, gitu loh. Nah, ketika Israel masih tinggi karena banyak utusan, Arab tidak ada nama, tidak punya nama sama sekali. Baru ketika Tuhan murka kepada Israel, maka bangsa yang dulunya tinggi direndahkan, bangsa yang rendah ditinggikan, yaitu Arab. Itu. Jadi kayak gitu doang sejarahnya itu. Silakan. Saya nggak membicarakan apa ya artiannya bangsa mana yang ditinggikan, bukan bicarakan tentang itu. Saya ingin bicarakan tentang apple to apple. Misalnya begini, Yesus atau Isa di masa Romawi, siapa penguasanya? Nah, itu secara sejarahnya jelas, itu semasanya. Bahwasanya dia menghukumnya. Nah, kenapa saya coba tanyakan itu? Karena saya ingin melihat bagaimana di rumpun Muhammad, garis keturunannya Muhammad, di masanya Isa itu siapa, ada di manakah dia, bagaimana pakem ataupun pemahamannya tentang di zamannya Isa ya, Arab kan belum ada utusan, Nabi Muhammad belum diutus, masih lama. Saya nggak bicara utusannya, Bang. Suku biasa. Ya, makanya itu saya bilang tadi. Ya, terus apa hubungannya terus? Apa pemahaman, yang dipakai? Nah, tadi itu sudah menjelaskan pemahaman mereka. Ada yang mereka sudah tercoret oleh tadi itu Amr bin Luhai tadi.
Mereka ada yang menyembah patung dengan alasan menyembah patung ini sama dengan menyembah Allah. Sama dengan Kristen itu loh, menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Jadi gini Pak Ustadz, di masanya Musa yang diperbudak oleh bangsa Mesir itu kan keturunannya dari Abraham juga. Apakah keturunan dari Ismail tidak diperbudak oleh bangsa Mesir, sehingga kepercayaan yang dipakai oleh keturunannya yang dari suku Ishak yang menjadi sekali lagi saat ini menjadi Yahudi, artinya dari Musa sampaikan ke Daud, Daud sampaikan ke Isa, itu tetap kepercayaannya Musa yang dibawakan oleh Musa. Dan mereka mengklaim Yahudi walaupun dengan banyak apanya, ada Farisi, ada Saduki dan yang lain-lain. Masalahnya dari suku Ismail apakah tidak juga diperbudak oleh bangsa Mesir sehingga Musa hanya membawakan, misalnya sampai saat ini di Yahudi itu menjadi kepercayaannya, sementara yang di keturunan Ismail tidak menjadi kepercayaan yang lain, mungkin bukan kepercayaan yang dibawakan Musa yang menjadi agama Yahudi dan yang lain-lain. Oke. Jadi kalau kamu bahas tentang Israel, kita tahu kan, saat Israel menjadi umat pilihan, maka Tuhan selalu menyelamatkan mereka dari penindasan. Gitu loh, Yesaya 19:20. Nah, itu urusan Israel, karena memang saat itu bangsa pilihan. Maka ketika mereka tertindas oleh Mesir, Fir'aun, atau di zamannya Yesus Romawi, Tuhan selalu mengutus seorang juru selamat. Gitu loh. Ya, untuk di luar Israel gak ada disebut-sebut, karena saat itu Tuhan masih fokus ke Israel doang. Baru setelah mereka ditinggalkan, maka Tuhan mengutus nabi untuk seluruh dunia, sudah gitu loh. Jadi kamu membahas Israel, padahal memang Taurat untuk Israel, Musa ya untuk Israel, maka mereka tidak mau membahas negeri-negeri lain, gitu loh. Ya, makanya Musa dengan Tauratnya ya Israel, Keluaran 3 ayat 10, Ulangan 33 ya ayat 4. Nah, nabi terakhir untuk mereka Yesus, cuma mereka ditolak Yesus ini. Gak usah nanya negeri lain saat itu. Ya, makanya itu saya bilang tadi, saya kan coba mengikuti, kita mencoba mengikuti dari keturunan ya, Abraham, ada Ishak, ada Ismail, ada lagi yang lain. Sekali lagi, saya nggak menyebutkan dulu yang lainnya. Dari Ishak dan Ismail ini, nah ini apakah menjadi satu kesatuan pada masa itu? Artinya ketika mereka besar menjadi sebuah kaum, menjadi sebuah suku atau menjadi sebuah bangsa, penguasa pada masa itu adalah Mesir yang memang memperbudak seluruh bangsa. Saya bilangkan seluruh bangsa, pokoknya yang mereka kuasai. Bangsa apa saja, termasuklah keturunan daripada Abraham, yaitu dari Ishak, itu jelas. Karena Musa mengatakan membawa suku bangsa Israel. Nah, apakah dalam hal ini keturunan Ismail tidak diperbudak oleh Enggak, gini, kalau dalam sejarah orang Arab itu mulai dari Abraham, Ismail sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan di zamannya Nabi lahir, Raja Habasa ingin meruntuhkan Ka'bah, dihancurkan oleh Allah itu. Jadi kalau ditanya apakah orang Arab juga jadi berbudak, tidak, karena bangsa-bangsa lain sangat takut menghormati dari keturunan Abraham ini. Itu. Oke, itu makasih Bang dari. Saya sebenarnya sih nggak mau terlalu jauh ke atas ya. Saya hanya ingin, kenapa? Karena kalau yang terlalu jauh ke atas sulit untuk kita memahami dengan fakta-fakta sejarah yang. Udah, sekarang tentang ketuhanan kita pakai data, ayo. Nah, jadi kita kenapa saya bilang tadi tentang Isa ke Muhammad itu sekitar 500 tahunan. Jadi pakem masa itu, kalau saya melihat dari sejarahnya ya, tatanan sejarahnya, ketika Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus yang di pemahaman orang Kristen, ketika dia hadir di dunia, ini menjadi sebuah perdebatan. Pertama pastinya di kalangan Yahudi. Di kalangan Yahudi, dia tidak bisa menerima Yesus Kristus sebagai Mesias tadi. Kan begitu. Nah, berarti ada dua pakem sebelum Muhammad lahir di tahun, bilanglah abad ke-6. Ada dua pakem yang saling mendominasi. Pertama paham Yahudi,
Terus paham yang baru yaitu yang dibawakan oleh pengikut-pengikutnya Yesus Kristus. Kan begitu. Dan selama 500 tahunan itu muncullah Muhammad. Nah, maka saya bilang tadi ada rentetan waktu yang cukup panjang di mana waktu tersebut kosong di Iya, bagian fatrah muslimnya. Masa Di bagian fatrah. muslimnya. Di bagian muslimnya ya, di bagian Islam itu kosong. Sementara di bagian Yahudi ataupun Kristen itu sudah terjadi gontok-gontokan, terjadi hal-hal yang tidak berbenturan lah, saling menjatuhkan dan saling apa. Yahudi menggunakan penguasaan Roma untuk menghancurkan Kristen, kan begitu. Nah, ini dari sudut pandang sejarahnya. Maka saya bilang tadi munculnya Islam itu 500 tahun kemudian. Jadi apa yang Munculnya terjadi? Kristen kapan bang? Munculnya Kristen? Ya sejak Yesus. Oh, salah. Salah. Jadi kok bisa Kisah salah? para rasul. Iya, itu. Kisah para rasul itu mencatat sebutan Kristen pertama kali sektenya itu ketika Yesus telah tiada Iya, Jadi begini, di Antioquia. Kau ngarang kau. Kok ngarang? Iya, pede Begini, Mas. kali Mas. ngomong. Pakai data, Oke. ayo pakai data, ayo. Pakai data. Begini pakai Mas, kalau kita mempelajari di data. Alkitab, Izin Ustaz. ya kalau kita mempelajari, Bang Daniel, saya izin. Anda membuktikan dari segi keturunan. Oke, saya jawab sama Anda. Pertama-tama, Yesus itu bukan keturunan Bani Israel. Dia tidak ada darah Bani Israel. Di dalam Bible, sebelum Maria melahirkan Yesus, dia mengandung Roh Kudus. Berarti bukan dari manusia. Tetapi dia mengandung Roh Kudus kalau menurut Bible. Lalu dia dinikahkan kepada Yusuf supaya tidak ada namanya fitnah atau tercemar namanya. Itu satu poin. Berarti Yesus kita hilangkan dari keturunan dari Bani Israel. Ya, itu satu poin. Diam dulu Bang Daniel. Lalu Anda menanyakan, Nabi Muhammad ini turunannya di mana? Turunnya itu kepada Ismail. Ismail itu punya anak, 12 anak, biar abang tahu. Apa itu? Nebayot, Kedar, Abel, Misham, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Fe, Yetur, Nafis, dan Kadema. Mereka semua adalah keturunan Ismail bin Ibrahim yang menjadi bagian dari suku-suku Arab. Pada zaman penjajahan Musa kepada Raja Mesir, Raja Mesir kepada Musa, Arab itu yang bukan yang dijajah, tetapi Bani Israelnya, keturunan dari Ishak. Jadi Anda harus bedakan. Anda menanyakan yang selevel dengan sejaman kan? Saya jawab, Ismail. Di antara keturunan dari 12 keturunan anak laki-lakinya itu, hadirlah turun-menurun namanya adalah Nabi Muhammad SAW, lahir dari Arab. Mereka itu ada di Arab, bukan di Mesir. Yang menjadi penjajahan Mesir itu, Raja Mesir atau Firaun itu adalah keturunan dari Ishak. Siapa itu? Bani Israel. Makanya saya sampaikan kepada abang harus mengerti tentang sejarah. Kalau mengenai Kristen tadi bang, saya tegaskan Kristen itu pertama kali diciptakan, dibuat oleh manusia, bukan pencipta tapi manusia. Ya, itu di Kisah Para Rasul. Ya, itu di Antioquia pertama kali disebut dengan sebutan Kristen, belum berbentuk agama, masih dalam sebuah sekte. Lalu dalam konsili baru dibentuk agama. Anda paham nggak itu sejarah? Pernah nggak Anda baca konsili? Konsili pertama, konsili kedua, sampai konsili seterusnya. Pernah nggak tahu dalam konsili itu bertentangan antara Arianus dengan konsili yang lain? Tidak, membuktikan Anda kurang literasi. Anda menanyakan, ya, keturunan di zaman Yesus. Yesus itu beda lagi. Dia itu bukan keturunan Bani Israel karena dia itu mengandung dari Roh Kudus. Karena pada hukum pada saat itu bukan darahnya dari Yusuf, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa siapa yang sehidup sejaman. Saya ngerti posisi Anda, maksud tujuan pikiran Anda menyamakan bahwa Yesus itu siapa keturunannya, siapa dari dari negara Arab. Saya jawab dari negara Arab itu dari Ismail. Saya sebutkan namanya. 12 anaknya, Nebayot, Kader, Abel, Mitsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Kadema.
Dari situ Nabi Muhammad. Di zaman Yesus, di zaman Ismail itu turunnya itu sejalan dengan apa? Musa. Musa itu yaitu dari Ishak. Jadi jangan kau sama-samakan. Kristen juga kau sama-samakan di zaman Yesus, aneh-aneh aja kau. Yesus tidak pernah kenal namanya Kristen. Bang Kristen Jimen, itu buatan manusia. Bang Jimen, Ah, ya mantap. Bang Jimen, izin nih. Tadi kan dia itu tanya itu. Nah ini saya sambung nih untuk menegaskan. Setelah ini jangan lagi bertanya ya. Gini, betul tadi yang dikatakan Bang Jimen tadi. Nih, mari kita lihat garis keturunan dari Ismail nih. Ismail itu garis keturunan dari Yakub atau Ishak nih. Ismail ini anak dari Nabi Ibrahim yang menetap di Mekah dan membaur dengan kabilah Jurhum. Ismail mengenal bahasa Arab. Ismail menikah dengan putri kabilah Jurhum dan dikarunia 12 orang anak. Dan dari mereka inilah lahir suku Quraisy dan sampailah kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya mau jelaskan seperti yang dijelaskan tadi Ustaz Tata. Kenapa seperti itu? Karena sanad silsilah keturunannya itu sampai kemudian kepada Ibrahim alaihissalam, seperti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Mur'ah bin Ka'ab bin Luhai bin Galib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Kuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Abang tahu nggak? Semua hukum itu telah diubah. Ternyata ini ada di dalam Bible. Di mana? Di 2 Raja-Raja 23-27. betul. Yehuda juga akan aku singkirkan dari negeriku, sama seperti yang sudah terjadi pada Israel. Yerusalem dan rumahku akan aku tinggalkan, sekalipun aku pernah mengatakan bahwa tempat ini adalah untuk kehormatanku. Fokusnya kemana? Yesaya 40 ayat ketiga. Persiapkanlah di padang gurun itu jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang itu belantara jalan bagi Allah kita. Mari kita lihat di dalam Mazmur 138 yang kedua. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih dan oleh karena setiamu. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat setia sampai kepada beribu-ribu keturunan. Karena kenapa? Perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham, dengan Daud, itu berarti menyambung sampai ke keturunan-keturunan, sampai beribu-ribu turun-temurun, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jelas silsilahnya. Artinya ketika Nabi Muhammad diutus, semua hukum diperbarui, termasuk arah kiblat. Dan itu ternyata ada di Bible Anda, saudaraku. Iya. Oke? Jadi jelas. Iya. Karena kenapa? Oke. Sebentar, Sudah ya. sebentar. Oke, aman ya. Silakan lanjut. Izin. Sedikit Tetap lagi, tetap Bang saja Daniel. begini. Bang Daniel, izin. Sedikit. Tadi kan saya udah dengar Abang, saya udah Iya, dengar semua. sedikit, Ada 12 sedikit, suku di sedikit. Ismail, ada 12 Ya. suku juga di Ishak. Artinya saya udah paham tentang 12 suku di masing-masing. Masalahnya, ke-12 suku yang tadi itu kan sudah merunutkan sampaikan ke Yesus. Silsilahnya sampai ke Yesus. Itu ada silsilahnya. Silakan dibuka di Alkitab. Daniel. Nah, sementara yang dari Ismail ini kan sempat hilang karena sekali lagi saya masih memahaminya begini. Karena memang dia terputus daripada sanad para nabi. Contohnya Ishak kepada anaknya Yakub kepada terusnya selanjutnya, dan kepada Musa selanjutnya kepada Daud sampaikan kepada Isa. Saya anggap itu sesuatu hal yang kita anggap wajar, kita anggap normal, karena memang dia tidak diberitakan di sanadnya Yahudi sampaikan ke Kristennya. Maaf nih sekali lagi. Nah, kalaupun saya mau menanyakan, kenapa saya nggak menanyakan bagian yang di atas? Karena ini masanya sudah sangat jauh. Saya di tahun 1980 saya lahir. 15 generasi saya ke atas, itulah leluhur saya yang memargakan marga saya. Asugian, 15 generasi ke atas. Sekitaran di tahun 1600 atau 1700. 15 generasi ke atas. Itu yang hanya berjarak 400 tahun. Prediksinya 400 tahun. Saya generasi ke-15. Seperti itu. Ya, artinya begini, Pak. Kenapa saya tanyakan itu? Sementara Isa ke Muhammad itu 500 tahun. Kenapa saya tanyakan itu? Apakah diketahui siapakah di zaman Isa? Supaya kita mencatat bagaimana ke sejarahnya, cerita leluhurnya Muhammad di tahunnya yang sejaman dengan Isa, bagaimana perang di situnya. Sementara ya artinya kalau memang kita tidak mengetahuinya nggak apa-apa.
no problem gitu loh. Karena ini yang saya bilang tadi, kalau memang kita tidak mengetahui siapa yang sejaman leluhurnya Muhammad, sejaman dengan Nabi Isa, ya nggak apa-apa. Saya pun nggak memaksakan di situ. Bang Daniel, lu kalau bicara silsilah, lu pasti ketampol di silsilah Yesus. Kenapa? Yesus nggak punya bapak lu. Iya, harusnya itu yang silsilah dipertanyakan. diambil dari bapak lu. Iya. Ya, mantap. Itu yang jadi pertanyaan. Izin dulu Bang Dena. Izin semuanya. Izin sekali lagi dikit aja. Tadi sudah dijelaskan. Kalau itu yang Abang tanyakan sudah dijawab. Bahkan dijelaskan sampai ke ya, kenapa fokusnya dulu kepada Ishak? Karena di zaman Ishak, apa itu keturunan Bani Israel? Ya, kalau Ismail keturunan dari Arab. Udah jelas tadi disebutkan silsilahnya sampai ke baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas saudaraku. Sekarang kalau ditanya balik, Yesus ini kenapa dibilangkan dia itu keturunan Daud, sementara ketika menikah Yusuf kepada Maria, Bunda Maria itu sudah mengandung Roh Kudus. Diam dulu Nafis, izin mute-kan dulu Nafis. Ya, dia sudah mengandung dari Roh Kudus. Otomatis kalau diambil silsilah dari bapak, keturunan dari bapak, Yesus itu bukan dari keturunan orang Bani Israel, tetapi keturunan dari Roh Kudus. Seharusnya itu juga disampaikan itu adalah perjinahan. Kenapa saya katakan perjinahan? Dia menikah kepada, mohon maaf, saya tidak menyalahkan orang Bani Israel, orang Yahudi pada zaman itu menyampaikan bahwa Yesus itu adalah anak hasil dari zina. Karena kenapa? Dia udah mengandung, baru menikah kepada Yusuf. Itu fakta, itu harusnya yang Abang tanya. Kalau sekarang ini jelas. Ya, pada saat itu belum fokus kepada bangsa Arab, belum zamannya. Anda paham nggak? Oke, berkaitan tentang Bang Zulkifli tadi menyampaikan apa itu tadi ya? Saya lupa lagi ya. Ya, tentang lupa saya tadi. Ya, tadi saya mau tanggapi tapi Bang Daniel silsilah. Bukan, ada tadi di awal. Itu penting juga itu kepada Bang Daniel. Ya, Yesus ini yang harus dipertanyakan, Bang. Ya, kenapa dikatakan dia itu adalah keturunan dari Daud? Itu fokusnya dulu sekarang. Kalau Nabi Muhammad sudah jelas fokusnya. Ya, kalau Anda mengatakan, oh dia tidak dijajah dulu kepada Raja Mesir, jelas karena dia bangsa Arab, keturunan dari Ismail. Yang dijajah itu keturunan dari Ishak. Anda paham nggak bedakan Ishak Ismail mana? Keturunannya dari mana? Bangsa apa? Oke, izin Bang, gitu izin Bang. Ya. Zamannya Musa 400 tahun ke atasnya, itulah Israel diperbudak. Artinya 400 Bang, tahun ke pertanyaannya atasnya. bukan itu Bang Daniel. Pertanyaannya dari zamannya Abraham, sebentar, dari zamannya Abraham sampai kepada Nabi tuh, setiap para Nabi ini ada nggak silsilah itu diambil dari ibu? Nah, pertanyaannya Bang Gimen, sebentar, pertanyaan Bang Gimen, apakah Yesus bisa dikatakan anak Daud? Nanti saya jawab itu. Jawab dulu itu, Bang. Oke, Jawab pertanyaan. Oke, kalau gitu saya jawab tentang kenapa dikatakan Yesus itu sebagai dibilang orang Yahudi, karena dia lahir di tengah-tengah kaum itu. Di tengah-tengah kaum itu. Enggak, Bang. Perbaiki dulu narasinya. Orang Yahudi tidak pernah mengakui bahwa dia itu keturunan dari Bani Israel, bahkan menyampaikan dia itu adalah anak haram, anak hasil dari zina, karena Bunda Maria pada saat itu sedang mengandung Roh Kudus, baru menikah kepada Yusuf. Anda paham, Bang? Begini Bang, maksudnya kalau Roh Kudus turun di Indonesia, misalnya ketemulah sama Maryam namanya, dia di Indonesia, dia disebut orang Indonesia, Mbak. Itu maksud saya. Yang saya karena dia kan di tengah-tengah orang Indonesia. Benar, Bang Jiman, biar saya yang jawab soal ini. Nih, contohnya gini, ada tetangga saya, keturunan dari Cina. Terus dia di Indonesia, apa dia pikir langsung orang Indonesia? Nggak bisa. Keturunan tetap dari sana. Keturunan itu tidak menjadikan orang itu karena lahirnya di mana. Saya orang Maksud Indonesia. saya begini, walaupun tunggu sebentar, tunggu. Saya kalau ketahuan bapaknya, ya jelas ya dia dengan bapaknya. Bang Zul, dia kan nggak ketahuan bapaknya. Bang Zul, tolong di-mute dulu Bang Zul. Saya mau menjelaskan sedikit aja. Karena Anda bilang karena dia lahir di Indonesia jadi orang Indonesia. Nggak bisa gitu. Saya orang Indonesia, tinggal di Amerika. Anak saya lahir di sini. Apa menjadikan dia hilang keturunan Indonesianya? Nggak bisa begitu. Keturunan itu tetap dari
dari darah yang melahirkan dia, dari sperma yang membuat dia lahir, bukan karena daerah. Mau lu lahirnya di gurun, mau lu lahirnya di Jawa, mau lahir apa, tetap dia lihat race-nya dari mana. Oh, race Cina, tetap ke Cina. Nggak bisa lu pindahin dia jadi orang keraton, orang apa. Itu salah udah itu. Itu salah itu nggak bisa itu Anda bilang seperti itu. Nggak ada tempat kelahiran itu menjadikan orang itu menjadi orang negara, itu nggak bisa. Anak saya lahir di Amerika satu, lahir di Indonesia satu. Nah, saya orang Indonesia, apa menjadikan dia jadi orang Amerika? Status di paper iya warga negara. Tapi bagaimana kalau negara orang kayak di Indonesia? Dia lahir, dia orang Cina, lahir di Indonesia, apa menjadikan dia orang Indonesia? Kan enggak, keturunannya tetap aja Cina. Orang Arab yang lahir di Indonesia, apa menjadikan Indonesia? Enggak, tetap aja ada jalur Arabnya. Bagaimana coba? Coba jelasin itu dulu. Bunda, dia tidak ada Bunda, dia udah kabur gitu. Aduh, Ya, parah. karena dia menghindar dari pertanyaan tadi. Bagaimana dengan sisilah Yesus? Iya. Ya, kita harus pertanyakan itu. Harusnya itu yang kita pertanyakan, sesuatu hal yang tidak jelas. Bukan, saya juga nggak suka dari dia apa. Oh, Nabi Muhammad di mana kesilsilahnya? Kita nih sampai ke Adam aja bisa kita sebutkan satu-satu. Iya. Banyak ustadz yang hafal silsilah dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam. Boro-boro cuma sampai Isa, sampai Nabi Adam kita tahu keturunannya. Iya. Makanya jangan mau digiring seperti itu, jangan mau deh. Itu nggak benar. Makanya tadi Bunda, Keturunan mempertanyakan Nabi Muhammad. Yesus itu kalian bilang nggak ada bapaknya, nggak jelas makanya siapa. tadi Bunda, izin Bunda. Makanya tadi Bunda, tadi saya menekankan Ustadz Tata tadi sudah menjelaskan. Ustadz Tata sudah menjelaskan. Saya kompres lagi lebih detail lagi. Karena dia mau pengen yang sejaman dengan Yesus. Saya katakan yang sejaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sejaman dengan Yesus itu masih belum ada timbul namanya di atas karena masih di bangsa Arab. Yang sejaman dengan Yesus itu karena Yesus itu bukan keturunan dari Bani Israel, masih belum fokus ke dia. Harusnya yang dipertanyakan Yesus ini dari keturunan mana. Ada yang menyatakan dia itu adalah dari kota Daud, ada yang menyatakan keturunan dari Roh Kudus, ada keturunan dari Bapa. Mana yang benar gitu. Jadi dia itu sebenarnya selama Bang Jiman, saya tanggapin sebentar. Selama saya naik di Komal, itu belum ada jawaban yang fix dari mana itu Yesus itu berada. Jadi percuma aja kayak debat kusir aja kalau kita nanya dia, tetap aja dia muter-muter kan tadi kan. Udah begitulah jawabannya. Iya. Bahkan dijelaskan yang saudara di bawah ini edukasi. Ya, kalau dari keturunan Nabi Muhammad, perempuan pun dijelaskan. Ya, dari garis ibu. Contohnya leluhurnya Aminah, Wahab bin Abdul Manaf. Ya, nama saya pula lagi itu. Bin Zurhaim bin Khilab bin Murrah. Iya. Gitu. Dijelaskan detail gitu. Tetapi belum fokus sejarah tentang ya konsep ketuhanan kepada mereka. Tibanya nanti di keturunan Nabi Muhammad karena konsepnya dari keturunan Ishak bukan Ismail pada saat itu. Ya. Lucunya pertanyaan, ya kalau contohnya itu di keturunan zaman Musa, kenapa bangsa Arab itu keturunan leluhurnya Nabi Muhammad tidak dijajah atau di bawah pemerintahan Raja Mesir atau Firaun? Saya katakan beda bangsa. Yang dijajah bangsa oleh Firaun itu atau Raja Mesir itu adalah Bani Israel. Keturunan Ismail itu Arab. Beda bangsa. Mana kita dijajah? Nggak pernah dijajah nyambung. Lain. Nah, kira-kira begitu. Lanjut saudara, ada Bang siapa namanya Bang Zul? Ini iklan dulu dong. Oh please. iya, baik. Siap. Yang belum ya, saudara karena kita mau Muslim. bikin kuis ya Bang Zul, numpang nanti ya. Oh ya baik. Saudara Ikhwan Villa yang saya cintai ya kan, silakan di follow akunnya Bunda Mila karena beliau juga ini salah satu apologet juga kita dari luar Indonesia. Beliau juga girohnya Masya Allah, beliau juga mensupport banyak akun-akun Islam, terutama dari segi finansial Masya Allah ya. Beliau juga sangat semangat sekali mendukung komal-komal yang seperti ini. Beliau ada di Amerika, beliau menyuarakan dakwah itu dari luar Indonesia, yang mayoritas yang notabene-nya di Amerika itu ya oten semua ya. Jadi mohon Ikhwan Fillah di follow dulu ya, dan bukan juga cuma Bunda Mila, silakan di follow juga semua akun debaters ya. Terima kasih Ikhwan Fillah.
Mudah-mudahan amal jariahnya barokah. Ya, jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya Bunda Mila ya. Ya, itu baru YouTube-nya- 1000 Iwan Fuad. Betul. Dan YouTube-nya Ustadz Tahta Channel ya. Iya, Iya. Tata channel. Akun YouTube-nya Bunda Mila apa? Mila Amerika. Mila Amerika, ya, Masya Allah. Ada di ya. profil saya ini. Kalau Ya, buka silakan profil, ketik aja di profilnya Bunda Mila. Nanti juga kita bisa bikin kuis kalau misalnya ada saudara muslim yang ketika kita bertanya tentang seputaran Islam, kalau teman-teman muslim ada keilmuannya di situ untuk menjawab, fadal ya Aki, silakan, dan bisa